Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat paroki Keluarga Kudus Atmodirono yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sebagai umat Katolik, kita mengenal ada 12 murid yang dipilih oleh Yesus untuk mendampinginya dalam menyebarkan warta kerajaan Allah. Bahkan setelah Yesus wafat, mereka tetap menyebarkan ajaran Yesus dan menjadi dasar dari terbentuknya gereja Katolik. Salah satu dari ke-12 murid Yesus adalah Filipus, seorang rasul dan martir. Filipus lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil bernama Betsaida di wilayah Galilea. Ia bekerja sebagai seorang nelayan. Ketika Yesus lewat di depannya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Mari, ikutlah aku." Dengan segera Filipus meninggalkan semua miliknya dan pergi mengikuti Yesus. Filipus memiliki sikap yang spontan karena kepolosan hatinya. Tampak jelas ketika ia mendapat sapaan dari Yesus. Ia tanpa ragu langsung mengikuti Yesus dengan menjadi muridnya. Pada malam perjamuan terakhir, sebelum Yesus disalibkan, karena sikap Filipus yang polos itu, secara spontan ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Lalu Yesus menegur Filipus dengan berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Tetapi hal itu tidak membuat Filipus berkecil hati. Ia malah semakin percaya dan beriman pada Yesus. Setelah Yesus wafat, Filipus memberitakan Injil ke Samaria. Di sana ia banyak membuat mukjizat, hingga penduduk setempat dengan bulat hati menerima kabar sukacita yang dibawanya. Dengan penuh kuasa Roh Kudus, Filipus mengusir roh jahat yang banyak merasuki orang-orang di situ. Ia juga menyembuhkan banyak orang lumpuh, sehingga banyak orang mengikuti dia. Kemudian pada tahun 50, Filipus melakukan perjalanan ke daerah Asia Kecil. Ia mewartakan Injil dari kota ke kota yang dilewatinya. Hingga akhirnya, ia menetap di daerah Syria, kota Hierapolis, Frigia. Salah satu mujizat yang pernah dilakukan Filipus adalah bahwa ia pernah menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang telah meninggal akibat kerasukan roh jahat. Filipus yang semakin lama semakin terkenal dan mempunyai banyak pengikut, membuat pemerintah kota Hierapolis menjadi khawatir. Hingga pada tahun 54, Filipus ditangkap, dipenjara, dihukum cambuk, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Jenazahnya dimakamkan di dekat gereja di kota Hierapolis. Kemudian baru pada tahun 561, relikwi dari Santo Filipus dikirim ke Roma dan disemayamkan di Basilika para Rasul. Lalu uskup Roma saat itu menetapkan setiap tanggal 3 Mei
diperingati sebagai Hari Raya Santo Filipus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kisah Santo Filipus memberikan teladan kepada kita untuk memiliki iman kepada Yesus, memiliki kerendahan hati dalam pelayanan, dan semangat pewartaan Injil yang tidak pernah padam. Santo Filipus mengakhiri hidupnya sebagai martir, menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada Yesus tak tergoyahkan. Ini menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Santo Filipus, doakanlah kami.